Kasus ini dilakukan oleh seorang wanita Inggris yang sudah membunuh dua anak kecil sejak usianya masih menginjak 11 tahun. Mary Flora Bell, atau lebih dikenal dengan Mary Bell. Jadi pada 31 Juli 1968, 2 bulan setelah kejadian, ia membunuh korban pertamanya. Kali ini, ia mengajak temannya Norma Bell untuk bermain. Hai para pencari fakta, balik lagi gue Mas Theo akan membahas kasus-kasus kriminal menyeramkan, sadis dan menarik untuk kita bahas. Sebelumnya kita sudah membahas seorang pembunuh berantai yang dilakukan oleh seorang wanita. Tapi gimana jadinya kalau yang melakukan itu adalah seorang anak kecil? Ya, kalian nggak salah, ini anak kecil. Membayangkannya saja sudah ngeri ya. Kasus ini dilakukan oleh seorang wanita Inggris yang sudah membunuh dua anak kecil sejak usianya masih menginjak 11 tahun. Mary Flora Bell, atau lebih dikenal dengan Mary Bell, lahir pada 26 Mei 1957. Ia adalah seorang anak dari Betty Bell yang bekerja sebagai seorang prostitusi spesialis sadomasokis, seorang dominatrix BDSM. Intinya, dia adalah seorang PSK spesialis BDSM gitulah ya. Dia melahirkan Mary pada usia 16 tahun tanpa mengetahui siapa ayahnya. Usia yang masih sangat dini untuk menjadi seorang ibu. Sejak kecil, Mary ini bisa dibilang adalah anak yang tidak diharapkan oleh Betty. Betty ini digambarkan sebagai seorang yang depresi dan tidak menentu. Karena menganggap Mary adalah anak membawa sial, Betty ini tidak sepenuh hati mengurus anaknya itu. Waktu bayi, Betty sering sekali meninggalkan Mary sendirian di rumah. Dan sadisnya ya, dia meletakkan Mary di luar rumah, bukan di dalam rumahnya. Melihat itu, tetangga-tetangga yang baik hati akhirnya bergantian mengurus Mary ketika Betty ini pergi. Tapi si Betty ini tetap saja tidak peduli. Mereka tinggal di White House Road di Spotswood, yang disebut sebagai daerah perampasan ekstrim yang menampung jumlah kriminalitas paling tinggi di Newcastle, Inggris. Mary ini sering banget dapat pelecehan di sekitar. Meskipun Betty tahu, dia ini nggak peduli kalau anaknya mengalami pelecehan sekalipun itu di depan matanya sendiri. Beberapa kali juga Betty sempat melakukan pencobaan pembunuhan untuk anaknya itu. Contohnya, Mary ditemukan overdosis mengkonsumsi pil tidur. Tapi Betty bilang itu adalah permen yang membuat Mary ingin memakannya. Kemudian juga pernah suatu waktu, si Mary ini jatuh dari jendela. Tapi ketika ditanya, dia berkata bahwa itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Walaupun tetangga-tetangga mereka yakin kalau Betty memang dengan sengaja melempar anaknya keluar jendela. Contoh lainnya lagi, Betty ini mengizinkan pria untuk melecehkan Mary dari usianya yang masih menginjak 4 tahun loh. Betty juga ditemukan sering sekali mencoba untuk menjual anaknya itu. Sejak kecil, Mary ini memang sudah banyak sekali melihat kejadian yang seharusnya tidak dilihat oleh anak seusianya. Yang paling menyeramkan adalah, Betty ini kan memang PSK dengan spesialis BDSM. Dan karena rumahnya itu sempit dan kurang ruangan, sejak kecil Mary sudah sering sekali melihat Betty itu melakukan BDSM dengan kliennya di depan matanya sendiri. Seperti dicekek, dijambak, diikat, itu sudah menjadi tontonan sehari-hari Mary sejak kecil. Wah, kalau kalian nonton kayak gitu sejak kecil, mungkin kalian berasa nonton bokep kali ya. Mary tumbuh menjadi anak yang mempunyai perilaku aneh, menarik diri dari lingkungan dan terkenal, suka berbohong, dan juga suka melakukan kekerasan. Pada 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11, Mary mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun hingga mati di sebuah rumah kosong di Spotswood, Inggris. Setelah membunuh anak itu, Mary dengan santainya kembali ke rumah teman-temannya. Mary kembali ke kerumunan teman-temannya. Jasad Martin kemudian ditemukan keesokan harinya. Karena cekikannya yang kurang kuat, Mary tidak meninggalkan bekas apapun. Dan itu membuat polisi kebingungan dan sulit untuk mencari tahu penyebabnya apa. Tapi di sekitar jasad Martin ini ditemukan botol penghilang rasa sakit yang sudah kosong. Dan polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Martin ini meninggal karena kebanyakan meminum pil tersebut. Kematian Martin Brown disebut sebagai kecelakaan. Udah nih, selesai kasusnya gitu aja. Nggak dilakukan penyelidikan berkelanjutan karena keluarga korban juga sudah menerima keputusan dari pihak kepolisian. 2 hari kemudian, Mary mengajak temannya, Norma Bell, menerobos masuk ke dalam sebuah taman kanak-kanak. Mereka merusak dan mengganggu anak-anak yang ada di sana. Mary ini memang suka banget untuk mengganggu anak-anak kecil. Setelah merusak dan mengganggu Mary, dan Norma meninggalkan sebuah kertas yang bertuliskan, "We murder Martin Brown. Fuck off you bastard." Dan "I murder so that I may come back." Katanya yang berarti, kami yang sudah membunuh Martin Brown, dan kami akan kembali membunuh lagi.
Kagetlah guru-guru yang mengajar di sekolah anak-anak itu kan. Guru-guru itu akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Tapi polisi hanya menganggap catatan itu adalah sebuah lelucon. Akhirnya para guru di sana memperketat keamanan sekolah dengan memasang sistem alarm dan memberitahukan kepada semua murid untuk segera melapor kalau si kakak yang tadi datang kembali. Si kakak ini maksudnya adalah Mary dan Norma ya teman-teman. Setelah itu, Mary dan Norma tetap mengganggu anak-anak ini. Namun karena sudah ada bel, mereka hanya melakukan di luar pagar. Setelah itu, Mary memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dia telah membunuh Martin Brown. Tapi teman-temannya ini juga nggak ada yang percaya. Lagi-lagi ya ini karena reputasi Mary yang sudah jelek. Dia dikenal sebagai si tukang pamer dan pembual, yang membuat siapa aja tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Belum puas dengan aksinya, Mary kembali melakukan pembunuhan pada seorang anak berusia 3 tahun bernama Brian Howe. Jadi pada 31 Juli 1968, 2 bulan setelah kejadian, ia membunuh korban pertamanya. Kali ini, ia mengajak temannya Norma Bell untuk bermain. Kemudian, ia mengajak Brian Howe untuk bermain ke sebuah gedung kosong. Di sana mereka bertiga ini beneran bermain. Namun tak lama kemudian, Mary mencekik si Brian hingga dia mati. Norma yang melihat Mary melakukan itu langsung kaget. Tapi Mary ini langsung mengancam Norma, "Udahlah, jangan berisik, atau kamu mau jadi yang selanjutnya. Lihat nih, seru kan?" kata Mary. Memang psikopat anak ini. Ketika Brian ini sudah mati, Mary masih belum puas. Ia kemudian mengambil gunting dan mulai memutilasi tubuh Brian. Guntingnya sekuat apa ya bisa mutilasi? Dia juga menyayat-nyayat paha Brian dengan gunting. Dan yang lebih sadisnya lagi, ia memukul kemaluan Brian hingga hancur dan memotongnya. Dia juga mengukir huruf M di perut Brian dengan menggunakan gunting. Dan yang paling mengerikan, si Mary ini selalu ketawa setiap kali dia menyiksa. Benar-benar psikopat nih anak ya. Kemudian setelah puas dia menguburkan mayat itu di tumpukan-tumpukan beton, tak lama kemudian saudara perempuan Brian pergi mencarinya. Melihat itu, Mary bahkan menawarkan bantuan untuk mencarinya. Norma temannya panik kan, tapi si Mary ini memberi isyarat untuk tetap diam. Ketika sedang melakukan pencarian, sampailah mereka ke gudang itu. Mary Bell bahkan berkata untuk mengecek balok-balok beton di sana, tempat di mana Mary dan Norma menyembunyikan jasad Brian. Norma yang panik akhirnya berkata bahwa tidak ada apa-apa di sana. Saudara Brian pun percaya dan mereka akhirnya meninggalkan tempat itu. Polisi akhirnya melakukan pencarian untuk menemukan tubuh Brian. Ketika tubuh itu ditemukan, warga pun akhirnya panik karena terdapat 2 pembunuhan anak-anak dalam waktu kurun yang cukup singkat. Kekuatan yang diberikan serangan itu menunjukkan kemungkinan bahwa pembunuh Brian adalah seorang anak-anak. Polisi akhirnya mewawancarai semua anak yang ada di wilayah itu. Apakah mereka melihat Brian pada hari kematiannya? Salah satu anak berkata bahwa pada hari kematian Brian, terlihat sedang berjalan dengan Mary dan Norma. Polisi kemudian memanggil Norma dan Mary untuk diwawancarai. Norma menerima, tapi Mary menolak. Pada hari kematian Brian seorang tetangga melihat tingkah aneh dilakukan oleh Mary. Jadi ketika mobil jenazah yang berisi Brian ini lewat, Mary ini mengintip dan dia ketawa-ketawa sambil menggosokkan telapak tangannya. Gimana menurut kalian? Polisi yang sudah menaruh curiga? Polisi yang sudah menaruh curiga akhirnya memanggil Mary dan Norma kembali. Mary mulai mengarang cerita bahwa dia melihat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang berusaha untuk memukul Brian pada hari kematiannya. Mary juga berkata bahwa laki-laki itu terlihat membawa gunting yang patah. Nah, disinilah Mary ini ketahuan sebagai pelaku yang kenapa bisa ketahuan. Jadi, mutilasi tubuh dengan gunting adalah rahasia yang disimpan oleh pihak kepolisian dan tidak dibocorkan kepada pers ataupun publik karena dianggap terlalu sadis. Detail soal gunting ini hanya diketahui oleh pihak penyidik kepolisian dan orang lainnya adalah si pembunuh Brian. Ketahuanlah kalau Mary ini sebagai pembunuhnya. Norma mulai bekerja sama dengan kepolisian. Ia akhirnya mengaku kalau ia memang berada di TKP dan melihat sendiri Mary membunuh Brian. Kedua gadis itu pun akhirnya ditangkap dan didakwa. Ketika di persidangan, jaksa mengatakan alasan Mary membunuh adalah semata-mata untuk kesenangan dan kepuasan untuk membunuh. Mary dijuluki Evil Born. Mary Bell menunjukkan gejala psikopat dan tidak dapat bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Norma Bell dibebaskan karena dianggap hanya sebagai kaki tangan Mary dan telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkapkan kebenaran. Dia dijatuhi hukuman penjara yang disebut sebagai at Her Majesty's Pleasure, atau istilah hukum Inggris yang menunjukkan hukuman yang tidak ditentukan batasannya. Dia divonis 12 tahun penjara, dan juga hukuman Mary lebih ke arah perawatan dan rehabilitas. Dan akhirnya Mary Bell dibebaskan pada tahun 1980.
tapi dia dibebaskan dengan lisensi yang berarti bahwa secara teknis dia masih menjalani hukuman. Dia bisa menjalani kehidupannya namun di bawah pengawasan. Ketika dibebaskan, dia berusia 23 tahun. Ia juga diberi identitas baru untuk melanjutkan hidupnya. Ia terpaksa pindah beberapa kali karena diburu oleh media. Segalanya menjadi lebih buruk ketika dia memiliki anak. Mary nggak cerita ke anaknya kalau dia pembunuh anak kecil. Sampai ketika anaknya berusia 14 tahun, sebuah tabloid berhasil menemukan kemudian melacak keberadaannya. Anaknya melihat berita itu mau nggak mau terpaksa mengakui perbuatannya. Anonimitas Putri Bell awalnya hanya dilindungi sampai ia mencapai usia 18 tahun. Namun pada 21 Mei 2003, Mary memenangkan banding di pengadilan tinggi untuk memiliki anonimitas dia dan putrinya diperpanjang seumur hidup. Hingga hari ini, Mary berada dalam jaminan perlindungan hukum di sebuah alamat rahasia. Baik dia dan putrinya tetap anonim dan dilindungi di bawah perintah pengadilan. Beberapa orang merasa hukuman yang diberikan kepada Mary sangat tidak adil. Bagaimana menurut kalian para pencari fakta? Apakah hukuman yang diberikan kepada Mary ini adil? Bagi keluarga korban, ini jelas tidak adil, bukan? Coba tulis pendapat kalian di comment section di bawah. Gue Mas Theo pamit, see you!